Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Walina dengan NIM 24310101004. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan bahasa peserta didik, yaitu tentang perkembangan bahasa. Di mana materi ini dibagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama, apa itu bahasa. Yang kedua, bagaimana bahasa berkembang. Yang ketiga, pengaruh biologis dan lingkungan terhadap perkembangan bahasa. Yang keempat, bahasa dan kognisi. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu bahasa. Bahasa adalah sistem simbol untuk berkomunikasi baik lisan, tulisan ataupun isyarat dengan aturan menggabungkan kata-kata. Bahasa sangat penting karena kita sangat membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, bahasa juga memiliki sistem aturan. Yang pertama, fonologi, yaitu mempelajari tentang sistem bunyi suatu bahasa. Yang kedua, morfologi, mengacu pada bagaimana kata-kata terbentuk. Yang ketiga, sintaksis, yaitu cara kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa dan kalimat yang dapat diterima. Yang keempat, semantik, yaitu mempelajari makna kata-kata dan kalimat. Yang kelima, pragmatik, yaitu penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu bagaimana bahasa berkembang. Itu adalah 4 tahap perkembangan. Yang pertama, perkembangan bahasa di masa bayi. Perkembangan pada masa bayi dimulai dengan kelahiran, yaitu menangis. Di umur 2-4 bulan bayi sudah bisa mulai berdebat. Di umur 5 bulan bayi sudah bisa memahami kata pertama. Di umur 6 bulan bayi sudah bisa babbling atau mengoceh. Di umur 7-11 bulan bayi sudah bisa berubah dari yang bisa dengar semua bunyi jadi hanya peka sama bunyi bahasa yang sering mereka dengar. Ya, di umur 8-12 bulan bayi sudah bisa menggunakan gerakan seperti menunjuk, melambai dan lain sebagainya. Di umur 13 bulan bayi sudah bisa mengucapkan kata pertama. Di umur 18 bulan bayi sudah bisa meningkatkan kosakata. Ini disebut dengan lonjakan kosakata. Di umur 18-24 bulan bayi sudah bisa menggunakan ucapan 2 kata. Selanjutnya, perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama, anak usia 2-3 tahun mulai menggabungkan 3-5 kata. Yang kedua, perkembangan fonologi dan morfologinya meningkat. Anak-anak makin mahir mengucapkan bunyi dan memahami bentuk serta arti kata. Yang ketiga, perubahan sintaksis, yaitu mereka belajar membuat pertanyaan dengan struktur yang benar. Yang keempat, perubahan semantik, yaitu kosakata meningkat pesat. Yang kelima, kemajuan dalam pragmatik, yaitu mereka sudah mulai paham aturan sopan santun dalam berbahasa. Selanjutnya ada hasil penelitian tentang bagaimana lingkungan keluarga mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini. Dan hasilnya, lingkungan keluarga sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Anak dari keluarga profesional cenderung punya kosakata lebih banyak karena sering diajak bicara. Kualitas bahasa ibu dan pola asuh juga berpengaruh besar. Meski anak dari keluarga kurang mampu, punya tantangan, mereka tetap bisa berkembang dengan lingkungan yang tepat. Selanjutnya, perkembangan bahasa pada masa kecil, tengah, dan akhir. Pada tahap ini, yang pertama, anak bisa bicara tentang hal yang tidak terlihat atau tidak ada di sekitarnya. Yang kedua, kesadaran metalinguistiknya meningkat. Anak mulai paham bahwa bahasa bisa dipikirkan dan dibicarakan. Yang ketiga, anak belajar banyak kata baru dengan cepat. Yang keempat, anak mulai bisa membuat kalimat panjang dan kompleks dengan struktur yang benar. Yang kelima, anak mulai belajar menulis kata-kata dengan kalimat sendiri. Dan yang terakhir, perkembangan bahasa pada masa remaja. Yang pertama, anak-anak mulai menggunakan kata-kata yang lebih tepat dan bervariasi. Yang kedua, anak bisa mengenali peran kata dalam kalimat seperti subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga, cara berbicara anak jadi lebih sopan, teratur, dan sesuai dengan situasi. Yang keempat, anak mulai menangkap makna kiasan, lelucon, atau karya sastra. Yang kelima, tulisan anak menjadi lebih rapi, terstruktur, dan bermakna. Yang ketiga, pengaruh biologis dan lingkungan. Yang pertama, pengaruh biologis dalam perkembangan bahasa. Bahasa membantu manusia berpikir, berkomunikasi, dan bekerja sama sehingga bisa bertahan hidup lebih baik daripada hewan. Yang kedua, otak kiri mengolah bahasa, yaitu area Broca mengatur kemampuan berbicara, area Wernicke memahami kata dan kalimat. Yang ketiga, anak sudah punya alat bawaan dalam otak atau LED untuk mempelajari bahasa sejak lahir. Selanjutnya, pengaruh lingkungan terhadap perkembangan bahasa. Yang pertama, orang dewasa membantu anak belajar bahasa dengan yang pertama berbicara langsung kepada anak, yang kedua membetulkan dan memperjelas ucapan anak dengan cara yang positif, yang ketiga menambah detail pada ucapan anak untuk memperkaya pemahaman dan kosakata, yang keempat mengajari anak nama-nama benda untuk memperluas kosakata mereka. Selanjutnya, lingkungan rumah berpengaruh. Jadi rumah dengan banyak percakapan mempercepat perkembangan bahasa anak. Yang terakhir, orang tua berbicara tentang hal yang menarik perhatian bayi. Jadi itu bisa membuat bayi lebih fokus dan tertarik belajar bahasa. Yang ketiga, pandangan interaksionis bahasa. Pandangan interaksionis bahasa menyebut bahwa bahasa berkembang karena gabungan faktor alami LED Kamsky dan lingkungan LESS Branner. Artinya anak punya kemampuan bawaan untuk belajar bahasa, tapi juga butuh interaksi sosial untuk mengembangkannya. Yang terakhir, bahasa dan kognisi. Pengertian bahasa sudah saya jelaskan di awal, dan selanjutnya pengertian kognisi. Apa itu kognisi? Kognisi adalah proses mental saat kita berpikir, mengingat, belajar, dan memahami informasi. Selanjutnya, hubungan bahasa dan kognisi. Jadi yang pertama, saling ketergantungan. Jadi bahasa dan cara berpikir anak berkembang bersama dan saling mempengaruhi.
Yang kedua, bahasa sebagai sistem kognitif. Jadi bahasa bukan cuma alat bicara, tapi juga bagian dan cara berpikir anak. Yang ketiga, teori Piaget. Jadi anak bisa belajar bahasa kalau cara berpikirnya sudah berkembang terlebih dahulu. Yang terakhir, stimulasi lingkungan. Jadi lingkungan yang banyak bicara membantu anak berpikir dan berkembang lebih cepat. Dan yang terakhir, ada contoh kasus seperti Helen Keller dan anak-anak yang terisolasi menunjukkan bahwa tanpa bahasa, kemampuan berpikir dan berinteraksi anak semakin terbatas. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.